Halo semua, perkenalkan nama saya Christina Oktiviani dengan NPM 1842106. Saya mahasiswi Universitas Internasional Batam dari Prodi Akuntansi kelas 6 AKMB. Jadi saya akan menjelaskan hasil penelitian saya dari mata kuliah metodologi penelitian. Dan video ini merupakan salah satu tugas ujian akhir semester mata kuliah metodologi penelitian. Dan judul dari penelitian saya adalah motif penipuan dan faktor peluang pada manipulasi laba. Sebelum saya menjelaskan hasil penelitiannya, saya akan menjelaskan model penelitian saya terlebih dahulu. Jadi penelitian ini terdapat 3 jenis variabel yang digunakan, yaitu variabel dependen, variabel independen, dan variabel kontrol. Dan di sini ada 7 variabel independen, yaitu leverage, audit fees, non-audit fees, free cash flow, dividend yield, return on equity, dan total asset. Kemudian diikuti dengan variabel kontrol yang berupa profitabilitas dan ukuran perusahaan. Dua variabel ini mempengaruhi variabel dependen, yaitu earning management atau manajemen laba. Selanjutnya adalah hasil uji statistik deskriptif dalam penelitian ini. Di bagian ini dapat kita lihat bahwa setiap variabel memiliki nilai minimum, maksimum, rata-rata, serta standar deviasi. Di sini juga ada earning management sebagai variabel dependennya, leverage, audit fees, non-audit fees, free cash flow, dividend yield, return on equity, total asset sebagai variabel independen, dan net profit margin sebagai variabel kontrol. Next adalah pemilihan model terbaik dalam penelitian ini. Yang pertama adalah uji Chow. Uji Chow dilakukan untuk menentukan model terbaik antara model Pully Square atau Fixed Effect Model. Hasil yang dilihat dari uji Chow adalah nilai probabilitas cross-section chi-square. Apabila nilai probabilitas cross-section chi-square sama dengan ataupun lebih dari 0,05, maka model yang dipilih adalah Pully Square atau PLS. Sebaliknya, jika nilai probabilitas cross-section chi-square lebih rendah dari 0,05, maka pengujian harus diteruskan ke uji Hausman. Jadi berdasarkan hasil uji Chow dalam penelitian ini, nilai probabilitas cross-section chi-square-nya menunjukkan 0,00, yang berarti lebih kecil dari 0,05. Sehingga penelitian ini harus melanjutkan pengujian dengan uji Hausman. Next adalah hasil uji Hausman. Uji Hausman dilakukan untuk menentukan model terbaik antara model fixed effect model atau random effect model. Hasil yang dilihat dari hasil uji Hausman adalah nilai probabilitas cross-section random. Apabila nilai probabilitas cross-section random lebih tinggi dari 0,05, maka model yang dipilih adalah random effect model. Sebaliknya, jika nilai probabilitas cross-section random lebih rendah dari 0,05, maka model yang dipilih adalah fixed effect model. Dan berdasarkan hasil uji Hausman dalam penelitian ini, nilai probabilitas cross-section random menunjukkan 0,00, yang berarti lebih rendah dari 0,05. Sehingga model yang terbaik yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah fixed effect model. Oke, selanjutnya adalah uji F. Jadi uji F digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh simultan variabel independen dan variabel kontrol terhadap variabel dependen. Hasil juga bisa dilihat dari nilai probabilitas F statistik. Apabila nilai probabilitas variabel independen dan variabel kontrol kurang dari 0,05, maka variabel independen dan variabel kontrol tersebut memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Dan sebaliknya, jika nilai probabilitas variabel independen dan variabel kontrol lebih tinggi dari 0,05, maka variabel tersebut tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Dan berdasarkan hasil uji F tersebut, nilai probabilitas variabel independen dan variabel kontrol adalah 0,00, yang berarti rendah dari 0,05. Maka variabel independen dan variabel kontrol tersebut memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Next adalah uji T. Uji T digunakan untuk mengetahui pengaruh signifikan variabel independen dan variabel kontrol terhadap variabel dependen. Jadi, apabila nilai probabilitas variabel independen dan variabel kontrol kurang dari 0,05, maka hasilnya itu pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Tapi jika nilai probabilitas variabel independen lebih tinggi dari 0,05, maka tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Jadi
kriterianya sama dengan uji F tadi. Dan koefisien menyatakan arah pengaruh secara positif atau negatif dari variabel tersebut. Jadi di sini hasil uji T dalam penelitian ini menunjukkan bahwa semua variabel independen dan kontrol tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Hal ini terjadi ada kemungkinan karena data yang saya input masih kurang. Namun ada beberapa penelitian juga yang meneliti variabel-variabel tersebut dan menunjukkan hasilnya yang tidak signifikan. Salah satunya adalah penelitian Ketut Gunawan dan teman-teman. Jadi dalam penelitian tersebut, peneliti menjelaskan bahwa variabel leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Menurutnya hal ini dikarenakan dengan semakin tingginya tingkat hutang yang dimiliki oleh suatu perusahaan, maka hal tersebut mendorong manajemen untuk melakukan manipulasi laba untuk meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat. Kemudian peneliti juga menjelaskan profitabilitas juga tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Menurutnya hal ini dikarenakan perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi tidak akan melakukan manajemen laba. Dan yang terakhir, peneliti juga meneliti ukuran perusahaan dan hasilnya tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Menurutnya hal ini dikarenakan bahwa ukuran perusahaan belum tentu dapat memperkecil kemungkinan terjadinya manajemen laba karena perusahaan besar lebih banyak memiliki aset dan memungkinkan banyak aset yang tidak dikelola dengan baik. Next adalah uji goodness of fit model. Uji goodness of fit model dilakukan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Dan nilai adjusted R-square digunakan dalam pengujian ini. Berdasarkan hasil uji tersebut, nilai adjusted R-square adalah 0,619635. Berarti variabel independen dan variabel kontrol dalam penelitian ini dapat menjelaskan sebesar 61,96% variabel dependen. Sisanya 38,04% menjelaskan variabel lain. Oke, jadi sekian dari video saya mengenai pembahasan hasil penelitian ini. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyampaian video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Thank you.